Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang banyaknya pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan yang sering kali mengalami gejala-gejala depresi. Nah, kalau kita melihat pada beberapa kasus yang terkait dengan gejala depresi, memang orang itu sering kali mengalami gejala yang tidak nyaman, ya, gejala yang tidak nyaman. Terutama misalnya kalau dia cemasnya ada, tapi gejala putus asanya kok ada juga. Banyak di antaranya biasanya itu diawali karena kondisi kecemasan biasa. Jadi khawatir akan ini, khawatir akan itu gitu ya. Banyak kehidupan tentang kesehatan, banyak keadaan tentang sesuatu yang tidak stabil, atau yang misalnya belakangan ini terjadi, misalnya seperti pandemi. Jadi banyak hal-hal yang dipikirkannya. Nah, ketika itu kita melihat banyak juga pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik juga seringkali mengalami gejala-gejala depresi. Nah, gejala-gejala depresi itu agak berbeda ya dengan cemas. Gejala depresi itu biasanya lebih gejala yang sifatnya putus asa, tidak ada harapan, rasanya kok nggak mau ngapa-ngapain, keinginan ada untuk mati, atau ya kayaknya buat apa ya hidup lagi. Nah, perjalanan dari gejala gangguan kecemasan ke depresi seringkali bisa berlangsung lama atau bahkan bisa berlangsung cepat. Pada dasarnya, banyak orang yang mengalami gejala kecemasan ini kesulitan untuk mendapatkan pengobatan. Mereka merasa banyak di antaranya mereka itu stuck gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Gejalanya yang dialami kok tidak sembuh dengan pengobatan ya, dan akhirnya membuat si pasien mengalami kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaannya tersebut. Pada dasarnya, ketika kita mulai melakukan aktivitas untuk mengobati gangguan kecemasan, sebenarnya kemungkinan untuk mengalami depresinya bisa berkurang daripada yang membiarkan gangguan kecemasannya itu terjadi. Saya menyarankan buat teman-teman yang mungkin menjadi penonton YouTube channel saya untuk belajar mengelola pikiran dan perasaannya tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengelola pikiran dan perasaannya, untuk selanjutnya saya berharap teman-teman mau belajar untuk merelakan diri berobat ke psikiater. Karena kalau misalnya contoh gejala cemasnya sangat berat dan mengganggu kehidupan sehari-harinya, maka ketika gangguan terhadap kehidupan sehari-harinya itu semakin banyak, si pasien biasanya semakin merasa tidak berdaya dan akhirnya menjadi depresi. Nah, inilah perjalanan dari gangguan kecemasan bisa mengalami gangguan depresi. Pada keadaan-keadaan tertentu, keadaan depresi ini diperparah oleh adanya situasi yang berkaitan dengan keadaan kondisi fisik medis. Kondisi fisik medis yang dialami misalnya adanya gejala penyakit diabetes yang berkaitan dengan hormon tiroid, kemudian juga ada yang berkaitan dengan keadaan nyeri seperti rheumatoid arthritis, atau sekali itu yang seringkali itu jantung dan gangguan lambung. Nah, belakangan pasien-pasien yang datang ke saya memang banyak berkaitan dengan masalah kecemasan lambung. Jadi gangguan lambungnya itu bolak-balik membuat dia ke dokter dan kayaknya tuh nggak beres-beres. Nah, sayangnya ketika diobati membaik sebentar, kemudian begitu lagi. Membaik sebentar, begitu lagi. Nah, ini yang membuat si pasien menjadi kesulitan merasakan adanya perbaikan. Gimana ya, kok kayaknya nggak baik-baik nih. Apa yang mesti saya lakukan kalau demikian? Apakah saya harus makan obat lambungnya terus? Saya perlu berkunjung ke dokter lain, mungkin ada yang salah dari pengobatan, atau hal yang lainnya yang mungkin bisa membantu saya. Saran saya memang ketika kondisi gangguan lambungnya itu masuk ke gejala yang disebut sebagai dispepsia fungsional, artinya ada gejala lambung yang nyata, orang itu merasakan tidak nyaman, tapi sebenarnya di dalam lambungnya setelah dilakukan endoskopi itu tidak ada masalah, maka mungkin ada perlunya memikirkan untuk datang berobat ke psikiater kalau dirasakan kecemasannya itu sangat luar biasa. Karena tentunya pengobatan dengan ke psikiatri ini akan sangat membantu untuk proses lebih lanjutnya dan juga mencegah gejala-gejala depresi
yang bisa mungkin terjadi ketika keadaan itu lebih tidak nyaman lagi. Nah, untuk itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekalian, para subscriber YouTube channel saya mengalami gangguan seperti ini, ada baiknya teman-teman segera mencari pertolongan. Makin cepat makin baik, ya. Karena ketika kondisi yang tadi saya bilang di awal, gejala depresi mulai muncul, maka kesulitannya kadang-kadang terjadi dalam proses terapi lebih lanjutnya. Nah, untuk itu teman-teman harus menyatakan diri Anda bahwa ya udah, saya harus berobat, tidak usah malu, tidak usah ragu, dan juga lakukanlah secepat mungkin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan aktif berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.